Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Habib bin Zaid ini jarang didengar oleh kebanyakan orang di antara kita, karena biasanya kita lebih sering mendengar kisah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Bilal bin Rabah, Usamah bin Zaid dan sebagainya. Kisah ini tak kalah menariknya dengan kisah-kisah sebelumnya. Oleh karena itu, yang sebelumnya kita belum pernah mengenal nama sahabat ini, mari nonton kisah sahabat Habib bin Zaid bin Hashim al-Ansari. Bapaknya adalah Zaid bin Hashim, pelopor agama Islam dari Yasrib, ibunya adalah Ummu Umarah Nusaybah al-Maziniyah. Zaid bin Hashim adalah salah satu sahabat dari 72 orang yang ikut ke Makkah untuk melakukan Bayat Aqobah kedua. Ia pergi bersama istrinya dan dua anaknya, yakni Habib bin Zaid dan Abdullah bin Zaid. Sungguh keluarga ini keluarga yang penuh pengorbanan terhadap Islam, sekaligus penuh dengan cahaya iman di hati mereka. Awal mula kenapa keluarga Habib bin Zaid sangat berkorban terhadap Islam. Ketika itu ibunda Habib menjadi wanita pertama yang menenteng senjata untuk membela agama, sedangkan Abdullah bin Zaid, saudara Habib bin Zaid, juga mengorbankan lehernya untuk melindungi leher Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat kesungguhan keluarga ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semoga Allah memberkahi kalian sebagai keluarga dan semoga Allah merahmati kalian sebagai keluarga." Sejak peristiwa Bayat Aqobah kedua, Habib bin Zaid lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada ayahnya sendiri dan Islam menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk hidupnya. Namun karena di usianya yang masih sangat muda, ia tidak mendapatkan kemuliaan untuk memanggul senjata di Perang Badar dan Perang Uhud. Akan tetapi setelah itu, ia mengikuti semua perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peperangan yang diikuti Habib bin Zaid menjadi awal dari perjuangan dan persiapan untuk menghadapi perkara yang lebih besar. Kisah Habib bin Zaid dan Musailamah al-Kadzab. Pada tahun 9 Hijriah, pilar-pilar Islam mulai kokoh, akar-akar dan pondasi mulai kuat. Orang-orang Arab dan penjuru jazirah banyak yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Yasrib untuk mengumumkan keislaman mereka. Di antara orang-orang yang datang kepada Nabi adalah sekelompok utusan dari Bani Hanifah. Mereka datang dari pedalaman Najd. Mereka menyerahkan perbekalan mereka kepada seorang laki-laki bernama Musailamah bin Habib al-Hanafi, Musailamah al-Kadzab. Lalu Musailamah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengumumkan keislamannya, dan ia juga mengumumkan kepada kaumnya bahwa ia telah masuk Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menghormati rombongan Bani Hanifah ini, sehingga beliau selalu memenuhi kebutuhan perbekalan mereka dan tidak kurang sedikit pun. Sudah cukup lama mereka berada di Yasrib, utusan Bani Hanifah kembali ke tempat asal mereka, yakni di pedalaman Najd. Namun, apa yang terjadi setelah Musailamah kembali? Sekembalinya Bani Hanifah ke Najd, Musailamah bin Habib murtad, dan ia mengumumkan kemurtadannya kepada kaumnya dan tidak hanya murtad, ia juga mengaku nabi. Orang-orang mengelilinginya dan mendengarkan pengakuannya sebagai nabi kepada Bani Hanifah sebagaimana Muhammad utusan Allah kepada Quraisy. Bani Hanifah sedikit demi sedikit mengikuti Musailam dan mereka juga berbayat kepada Musailamah ini. Mereka berkata, "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah orang yang benar dan bahwa Musailamah adalah pembual besar, namun bergabung dengan pembual Rabi'ah, sebuah kabilah besar di antara kabilah-kabilah Arab, lebih aku sukai daripada jujurnya orang Mudar, kaum Rasulullah." Pengaruh pengakuannya Musailamah menjadi nabi semakin kuat dan kokoh, semakin banyak pengikutnya dan semakin banyak pula pendukungnya. Sehingga hal ini membuat Musailamah semakin percaya diri dan berani mengirim surat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Musailamah mengutus dua orang laki-laki untuk membawa surat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua utusan ini membacakan isi surat Musailamah. Dari Musailamah utusan Allah kepada Muhammad utusan Allah, salam untukmu. Amma ba'du. Sesungguhnya aku berserikat denganmu dalam perkara ini. Kami mempunyai setengah bumi dan setengah lainnya milik Quraisy. Namun Quraisy adalah orang-orang yang melampaui batas. Usai dibacakan surat itu, Rasulullah bertanya kepada kedua utusan Musailamah, "Apa yang kalian katakan?" Keduanya menjawab, "Kami mengatakan seperti yang dia katakan." Maka Nabi bersabda, "Demi Allah, seandainya utusan boleh dibunuh, niscaya aku sudah memenggal leher kalian berdua." Nabi membalas surat Musailamah, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad utusan Allah kepada Musailamah al-Kadzab, salam kepada siapa yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du, sesungguhnya bumi itu milik Allah,
dia mewariskannya kepada hamba-hambanya yang dia kehendaki dan akhir yang baik adalah milik orang-orang yang bertakwa. Beliau menyerahkan surat itu kepada dua utusan Musailamah Al-Kadzab. Akan tetapi surat balasan dari Rasulullah sama sekali tidak berpengaruh di hati Musailamah. Justru Musailamah Al-Kadzab ini semakin menguat dan pengaruh buruknya semakin luas. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim surat kepada Musailamah Al-Kadzab untuk memperingatkannya dengan peringatan yang keras. Kali ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Habib bin Zaid Al-Ansari untuk membawa surat itu kepada Musailamah Al-Kadzab. Dengan langkah yang gagah, penuh keyakinan tanpa ada ragu sedikitpun, Habib bin Zaid pergi melewati lembah-lembah dan dataran tinggi tanpa rasa takut dan cemas hingga tiba di pedalaman Najd, tempat tinggal Bani Hanifah. Dan saat itu Habib bin Zaid baru matang-matangnya menjadi remaja yang masih gagah dan kuat. Begitu surat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibaca Musailamah Al-Kadzab, amarah Al-Kadzab langsung memuncak sedangkan raut wajahnya langsung berubah geram layaknya singa yang sedang kelaparan. Ia merasa sangat marah, lalu dia memerintahkan kaumnya untuk menangkap utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Habib bin Zaid ini agar diikat. Esok harinya, Musailamah duduk di singgasananya dengan dikelilingi para pembesar Bani Hanifah dan para pengikutnya. Ia juga sengaja mengundang orang-orang awam untuk datang. Tak lama kemudian Habib bin Zaid datang dengan tegap dan gagah, dalam keadaan terikat kaki dan tangannya. Musailamah menoleh kepada Habib bin Zaid dan bertanya, "Apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah?" Habib menjawab, "Ya, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Musailamah kembali bertanya, "Apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" Habib menjawab, "Telingaku tuli sehingga aku tidak mendengar apa yang kamu katakan barusan." Wajah Musailamah langsung memerah karena amarahnya yang besar, maka dia berkata kepada algojonya, "Penggalah bagian tubuh orang ini." Maka algojo itu memenggal bagian tubuh Habib bin Zaid hingga terjatuh ke lantai. Tidak putus asa, Musailamah bertanya lagi berharap Habib bin Zaid mengakui kenabian Musailamah Al-Kadzab. "Apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah?" Habib menjawab, "Ya, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Musailamah bertanya lagi, "Apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah?" Habib menjawab, "Aku sudah katakan telingaku ini tuli hingga ia tidak mendengar apa yang kamu katakan." Musailamah semakin marah mendengar jawaban Habib bin Zaid yang tidak berubah sama sekali. Maka ia memerintahkan algojonya untuk memenggal bagian tubuh Habib bin Zaid yang lain. Pertanyaan Musailamah Al-Kadzab diulang-ulang lagi, sehingga membuat orang-orang di sekelilingnya terkagum akan keteguhan hati Habib bin Zaid terhadap Islam. Satu persatu tubuh Habib bin Zaid dipotong oleh para algojo Musailamah Al-Kadzab. Disinilah nyawa Habib bin Zaid dijemput. Ia meninggal demi membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan agama Allah, tanpa ragu dan penuh keberanian dan keyakinan. Kabar kematian Habib bin Zaid ini sampai ke telinga ibunda Habib, Nusaibah. Ia merasakan sangat sedih yang mendalam dan berharap rahmat serta pahala dari Allah. Kisah pembunuhan Musailamah Al-Kadzab. Pada hari Yamamah, Abu Bakar menyiapkan pasukan untuk memerangi pasukan Bani Hanifah yang dipimpin oleh Nabi palsu, Musailamah Al-Kadzab. Pasukan muslimin berbaris di bawah panji-panji Khalid bin Walid. Ibunda Habib bin Zaid ikut serta dalam barisan perang ini bersama saudara Habib bin Zaid, Abdullah bin Zaid. Dengan penuh keberanian layaknya singa betina yang mengamuk melawan musuh-musuh Allah serta menuntut kematian anaknya yang dibunuh secara licik dan tidak layak. Nusaibah mengamuk dalam peperangan ini sembari berkata, "Mana Musailamah musuh Allah? Tunjukkan kepadaku musuh Allah." Di saat Nusaibah melihatnya, Musailamah sudah mati terkapar dengan banyak tombak dan hunusan pedang kaum muslimin. Tak kala melihatnya dalam keadaan itu, ibunda Habib bin Zaid merasa tentram dan lega. Masing-masing sudah menghadap Rabb, yang satu ke surga, Habib bin Zaid, dan yang lain ke neraka, Musailamah Al-Kadzab. Semoga Allah merahmati Habib bin Zaid dan keluarganya. Tentunya kita bisa mencontoh sikap tauladan Habib bin Zaid yang memiliki keteguhan hati dan loyalitas yang tinggi pada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa gunakan cerita ini untuk menyirami keimanan kita agar tetap subur dan bersemi. Kita juga harus memuji dan introspeksi diri, betapa hebat pengorbanan dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tanyakan pada diri kita,
bukan tentang apa yang telah Islam berikan kepada kita, namun tentang apa yang sudah kita berikan kepada Islam. Itulah salah satu kisah pemuda yang bisa kita jadikan inspirasi. Pemuda yang teguh memegang keimanan walau nyawa jadi taruhan. Karena ia sadar akan akhir yang indah yang Allah berikan. Surga yang abadi dan nikmat tiada tandingan. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami, jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.